Jadi tentu saja ya ini di MKD itu ada prosedur ya. Jadi setiap orang yang melaporkan tentu diterima oleh staf administrasi dan tenaga ahli yang memang sudah disepakati di Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan tentu itu tidak bisa langsung dibuka oleh orang anggota karena sudah bagian dari kesepakatan bahwa setiap pengaduan yang akan diproses itu nanti akan dibuka secara bersama, ya tentu setelah bersama-sama dengan pimpinan di Komisi 9 untuk memutuskan bahwa perkara ini akan dibuka secara bersama. Jadi sampai hari ini saya dengar memang sudah ada laporan ya yang dimasukkan, tapi saya sendiri belum mengetahui detail laporan itu apa isinya dan saya belum membaca secara khusus terkait dengan laporan itu. Lalu proses apa yang dilakukan yang tadi? Nanti ada verifikasi termasuk diantaranya adalah kelengkapan berkas yang memang sudah ada aturan tetapnya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jika misalnya nanti pelaporan itu administrasinya dianggap belum lengkap, itu nanti akan diberitahu kepada pelapor untuk melengkapi. Ada batas waktunya. Jadi jika batas waktunya tidak dipenuhi, ya tentu laporannya dianggap tidak sesuai. Nah karena itu ini aturan-aturan ini dibuat dalam rangka untuk mengedepankan objektivitas di dalam penanganan setiap pengaduan yang ada di MKD. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat ya tidak mudah juga untuk melakukan pengaduan-pengaduan. Tetapi percayalah bahwa setiap pengaduan yang disampaikan ke MKD itu akan diproses sesuai dengan aturan dan tatib yang memang sudah ada. Gitu. Bang, ini kan kalau melihat kasusnya ini dugaan keterlibatan pencurian BBM jenis solar begitu di Tuban. Kalau dilihat kasusnya kan bisa jadi ke ranah pidana. Kalau nanti dari MKD sanksinya apakah bisa juga diserahkan ke kepolisian misalnya begitu, Bang? Enggak, kalau di MKD ini kan tentu adalah ranah etika ya. Karena etika ini kan menyangkut bagaimana menjaga marwah dan kehormatan daripada anggota DPR dan juga kehormatan dari lembaga DPR secara institusional. Jadi karena itu tentu nanti ada aturan yang sudah ada dan baku yaitu tentang sanksi-sanksi yang bisa dibuat. Sanksi-sanksi itu antara lain misalnya itu sanksi teguran keras misalnya atau ada teguran lisan yang disampaikan. Atau misalnya ada sanksi pemindahan. Katakanlah misalnya dia dari komisi A dipindahkan ke komisi B atau komisi B ke komisi C dan seterusnya. Atau mengambil posisi jabatannya misalnya katakan dari ketua komisi atau wakil ketua komisi dipindahkan atau diminta kepada fraksinya untuk diberhentikan dari posisi tersebut. Atau bahkan itu ada sanksi yang paling saya kira tinggi diantaranya itu adalah sanksi pemberhentian dari anggota DPR. Jadi itu ada ya, tapi tergantung ini kasusnya seperti apa nanti. Kita tunggu, saya tidak mungkin mendahului rapat majelis ya. Karena ini kan rapat majelis ini tentu nanti akan melibatkan semua anggota yang ada di sana, ada 17. Jadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan beserta pimpinan dan saya kira ini yang akan kita lakukan langkah-langkahnya.